Rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nasdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita di pagi hari ini dengan membahas sebuah kitab yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah, yaitu ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Nah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan atau mengambil pembahasan asyirkul akbar, ya, syirik besar. Yang mana syirik besar, ya, atau syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik, ya, disebutkan oleh para ulama terbagi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Dan ini alhamdulillah kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu perbedaan-perbedaannya. Kemudian insyaallah pada pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, anwa'us syirkil akbari. Ya, anwa'us syirkil akbari. Ya, jenis-jenis syirik besar. Ya, jenis-jenis syirik besar. Anwa' jamak dari nau'un. Ya. Atau jenis, ya. Jadi jenis-jenis syirik akbar. Ya, pertanyaan kata beliau, hal nastaghitsu bil amwati awil ghaibin? Apakah kita boleh beristighatsah, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal atau orang yang gaib, orang yang tidak hadir? Ya. Istighatsah itu bermakna talabul ghaus. Ya, talabul ghaus. Ya, talabul ghaus. Wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak. Ya, itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam syarah salah satu usul. Ya. Istighatsah artinya talabul ghaus, meminta pertolongan. Ya. Meminta pertolongan. Kapan itu minta pertolongan? Kata beliau, wa huwal inqadhu minasyiddati wal halak. Yaitu minta bantuan, ya, minta pertolongan dikala, ya, genting. Ya, dikala genting atau dikala sulit, ya, agar terhindar dari kebinasaan. Ya, terhindar dari, ya, kebinasaan atau kesulitan. Ini mana istighatsah. Jadi istighatsah itu mohon pertolongan, meminta pertolongan dikala, ya, sulit, ya, dikala genting. Nah,
Dan istighatsah, ya, atau sebelumnya kita baca saja dulu di sini sebelum kita membahas, ya, jenis-jenis istighatsah. Ya, kata beliau, hal nastagitsu bil amwati awil ghaibin, ya, bolehkah kita beristighatsah kepada orang mati atau orang yang gaib, yang tidak hadir? Jawabannya, kata beliau, la nastagitsu bihim. Tidak boleh beristighatsah atau mohon pertolongan kepada mereka. Tidak boleh, ya, tidak boleh kita memohon pertolongan, meminta bantuan kepada orang mati. Ya, demikian juga kepada orang yang gaib, orang yang tidak hadir. Iya. Dan kapan seorang melakukan hal tersebut, dia beristighatsah kepada orang mati, ya, entah itu, ya, nabi atau rasul atau orang saleh atau wali, ya, maka itu termasuk kesyirikan. Ya. Maka di sini dapat dipahami, ya, dari judul beliau, Anwa'us Syirkil Akbar, jenis-jenis syirik besar, diantaranya adalah beristighatsah kepada orang mati. Itu diantara bentuk syirik besar, yaitu beristighatsah kepada orang mati. Nah, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya. Dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya seorang beristighatsah itu adalah ayat yang terdapat di surah An-Nahl ayat 21. Ya, jadi ini surah An-Nahl ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yad'una min dunillah. Dan orang-orang yang mereka seru selain Allah, ya, la yakhluquna syai'a. Ya, mereka itu tidak mampu mencipta sesuatu pun. Ya. Mereka tidak mampu mencipta sesuatu pun. Wa hum yukhlaqun, dan mereka lah yang dicipta. Ya, mereka lah yang dicipta. Ya. Jadi apa yang disembah, diseru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mampu mencipta sesuatu pun. Ya. Baik itu benda besar, makhluk yang besar, ya. Demikian juga yang kecil. Bahkan seekor lalat pun mereka tidak bisa cipta. Kenapa? Wa hum yukhlaqun, karena mereka lah yang dicipta. Mereka lah yang dicipta. Amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati. Ya, ghairu ahya, tidak hidup. Ya, tidak hidup. Jadi orang mati, ya. Demikian juga benda mati, itu semuanya tidak bisa mencipta. Ya, tidak bisa mencipta. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui, ya, mereka tidak mengetahui, tidak menyadari kapankah, ya, para penyembah mereka akan dibangkitkan. Ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, ya, dalil yang kedua yang beliau bawakan adalah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat yang ke-9. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ingatlah ketika engkau beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia mengabulkan permohonan kalian. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan kalian. Maka ini, ya, dalil tentang bolehnya beristighatsah, tapi istighatsah itu kepada Allah. Ya. Tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini istaghitsuna rabbakum.
ingatlah kalian ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Berarti istighatsah, memohon pertolongan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini ya doa ya yang masuk zikir pagi. Ya, masuk zikir pagi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya. Wahai zat ya yang maha hidup. Wahai zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang mengurusi seluruh makhluknya, bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku mohon ya pertolongan, beristighatsah. Kelanjutan doa ini atau zikir ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku beristighatsah, memohon pertolongan. Ya, perbaikilah ya seluruh keadaanku, dan jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Nah, maka kesimpulan dari ya pembahasan istighatsah ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya istighatsah itu adalah meminta bantuan, memohon pertolongan agar diselamatkan dari ya kesulitan. Maka istighatsah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, istighatsah itu ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Pertama, istighatsah kepada Allah. Ya. Istighatsah kepada Allah. Ya. Al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ibadah ya yang sangat utama ya, dan ini merupakan kebiasaan para rasul ya, mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya adalah ya apa yang dibawakan oleh penulis di poin yang kedua tadi, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, dan ingatlah ketika kalian memohon pertolongan, beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka diperkenankan bagi kalian. Ya, Allah memperkenankan ya istighatsah kalian. Ya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah ya pasukan kaum musyrikin yang begitu banyak ya, yang lebih dari ya 1.000 ya pasukan ya, sementara kaum muslimin pada saat itu hanya kurang lebih ya 300 orang. Ya, 300 orang. Nah, maka Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau menghadap ke kiblat dan berdoa kepada Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya. Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahlil Islam la tu'bad fil ar. Ya Allah, apabila Engkau membinasakan pasukan kecil ini dari pasukan Islam, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Ya, ini doa Nabi SAW. Ya, ketika beliau beristighatsah, ya, di di Badar. Ya, maka beliau terus meminta kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, ya, sampai-sampai sorban beliau terjatuh. Ya, sorban beliau jatuh dari pundak beliau, yang kemudian diambil, ya, diperbaiki oleh ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, ini istighatsah yang pertama, yaitu istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan amalan yang sangat utama, ya, merupakan kebiasaan para nabi dan rasul. Baik.
Kemudian istighatsah yang kedua adalah istighatsah kepada orang mati atau orang yang tidak hadir, ya, orangnya jauh di sana misalnya, ya, dia mulutnya komat kamit di sini, kemudian dia minta bantuan kepada orang yang gaib, ya, maka ini adalah istighatsah yang masuk syirik besar. Nah, inilah, ya, yang disebutkan di dalil yang pertama, walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya. Ini jenis yang kedua, istighatsah kepada orang mati. Dia termasuk syirik besar. Iya. Kemudian yang ketiga adalah istighatsah, ya, meminta bantuan kepada orang yang hidup dan hadir, dan dia mampu memberi bantuan. Ya. Jadi istighatsah yang ketiga adalah, ya, meminta bantuan kepada orang yang hidup, dia hadir, ya, dan dia mampu memberi bantuan. Ya, atau misalnya dihukumi hadir seperti di telepon. Nah, itu Allah Ta'ala alam, tidak ada masalah. Ya, di telepon karena dia dihukumi hadir. Ya. Nah, ya, jadi dia hadir dan dia mampu memberi bantuan. Dia mampu memberi bantuan. Maka yang seperti ini tidak ada masalah, boleh. Ya, boleh. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ada orang yang meminta bantuan kepada beliau dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15. Ya, surah Al-Qasas ayat yang ke-15. Ya. Ketika ada dua orang yang bertengkar, maka disebutkan fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka orang yang, ya, berasal dari golongan beliau, dari golongan Nabi Musa, minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan lawannya. Maka Nabi Musa memukulnya, ya, meninjunya, faqada alaihi, maka orang itu mati. Ya. Nah, maka ini, ya, menunjukkan boleh seorang minta pertolongan atau istighatsah kepada orang yang hidup dengan syarat orang hidup itu, atau dengan syarat orang itu masih hidup dan dia hadir. Iya. Dan yang ketiga adalah, ya, istighatsah atau minta bantuan kepada orang yang hidup, ya, meminta bantuan kepada orang yang hidup, ya, namun orang itu, ya, tidak mampu melakukannya, ya, tidak mampu melakukannya, ya, jadi orangnya hidup, ya, orangnya hidup, ya, tapi tidak mampu melakukan, ya, maka ini adalah hal yang sia-sia, ya, dan bisa masuk pada memperolok-olok, ya, misalnya ada orang yang minta diangkatkan batu, tapi yang dia minta adalah orang yang lumpuh. Ya. Atau misalnya dia minta, ya, pertolongan, misalnya dia mau tenggelam, ya. Dia minta bantuan kepada orang buta atau orang yang lumpuh, ya. Maka ini tidak ada manfaatnya. Ini tidak ada manfaatnya. Ini adalah hal yang sia-sia. Nah, maka ini 4 bentuk istighatsah. 4 bentuk istighatsah. Baik. Istighatsah yang pertama adalah hal yang disyariatkan, yaitu beristighatsah meminta bantuan kepada Allah. Istighatsah yang kedua, ya, itu adalah kesyirikan, yaitu meminta pertolongan kepada orang mati, ya, atau orang yang gaib. Istighatsah yang ketiga, minta bantuan kepada orang yang hidup dan dia mampu, maka ini adalah hal yang dibolehkan. Sementara istighatsah yang keempat itu adalah hal yang sia-sia. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kata beliau, hal tajuzul isti'anatu bi ghairillah? Bolehkah beristi'anah
ya, memohon pertolongan kepada selain Allah, ya. Apakah boleh seorang memohon pertolongan kepada selain Allah? Ya. Isti'anah, ya, isti'anah itu bermakna talabul aun, ya, talabul aun, ya, memohon atau minta pertolongan, ya, minta pertolongan. Bedanya dengan istighatsah tadi, kalau istighatsah tadi itu meminta pertolongan dikala, ya, atau di saat genting, ya, di saat genting, di saat sulit. Kalau isti'anah, ya, setiap saat kita mohon pertolongan kepada Allah, ya. Makanya di dalam ayat selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apakah boleh beristi'anah kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah? Jawabannya, kata beliau, la tajuz, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Di sini dikatakan iyyaka na'budu, didahulukan objeknya, ya, sebelum fiil dan fa'ilnya. Ini menunjukkan apa? Al-hasr, pembatasan. Ya, pembatasan. Ya. Bahwasanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, tidak menyembah kepada selainmu. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, tidak memohon pertolongan kepada selainmu. Baik. Kemudian kata beliau, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, idza sa'alta fas'alillah. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ini hadis kepada Ibnu Abbas, ya, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil. Ya. Waktu itu masih kecil, dan itu menunjukkan bahwasanya yang pertama kali ditanamkan kepada anak-anak kita adalah masalah akidah. Ya, masalah akidah. Nah, beribadah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan memohon kepada, ya, selain Allah. Jangan minta pertolongan kepada orang mati, kepada orang yang yang gaib, kepada dukun dan yang semisalnya. Ya. Maka, ya, ini dalil yang menunjukkan tidak boleh, ya, seorang itu beristi'anah kepada selain Allah. Nah, kata beliau, ya, kita baca di soal yang ke-9 sebelum kita mengambil kesimpulan tentang masalah isti'anah. Ya. Kata beliau, hal nasta'inu bil ahya? Ya. Bolehkah meminta pertolongan kepada orang hidup? Ya. Bolehkah meminta pertolongan kepada orang yang hidup? Ya. Jawabannya, na'am. Boleh. Fima yaqdiru alaihi, dengan syarat pada perkara-perkara yang dia mampu. Ya, perkara-perkara yang dia mampu. Ya. Misalnya kita minta bantuan kepada seorang, minta tolong belikan ini. Ya, minta tolong bawakan ini, minta tolong, ya, naikkan barang ini. Nah, ini boleh. Selama dia mampu. Selama dia mampu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian, ya, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ya, Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Nah, maka di sini disebutkan bahwasanya seorang itu, ya, diperintah untuk tolong menolong.
tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan seorang hamba, ya, seorang hamba itu akan senantiasa ditolong oleh Allah, ya, ditolong oleh Allah selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau seorang itu gemar membantu orang lain, ya, pada kebaikan, mungkin ada masalahnya, ya, dibantu, dicarikan solusinya. Demikian juga mungkin dia butuh, ya, bantuan berupa harta, tenaga, atau yang lain, maka kita bantu, ya, orang tersebut. Maka Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Dan ini termasuk ibadah. Ya, ini termasuk ibadah. Nah, maka kesimpulan dari pembahasan ini tentang masalah isti'anah, ya, tentang masalah isti'anah, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya isti'anah itu adalah, ya, thalabul aun, memohon pertolongan, ya. Dan thalabul aun, ya, memohon pertolongan ini, ya, juga terbagi 4 atau ada 4 bentuknya, mirip dengan, ya, atau ada 5, ya, ada 5 jenisnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Nah, inilah yang disebutkan di dalam, ya, ayat tadi, ya, di dalam ayat tadi, ya, dan juga di dalam hadis, ya, yang mana bentuk pertolongan yang seperti ini, ya, bentuk pertolongan yang seperti ini adalah al-isti'anatul mutadamminatu li kamalid dulli minal abdi li rabbih, ya, yaitu memohon pertolongan kepada Allah yang mengandung sikap perendahan diri, ya, secara total, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafwidil amri ilaih, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa i'tiqadi kifayati, dan meyakini bahwasanya dialah Allah yang mencukupinya, ya. Maka isti'anah seperti ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Jadi memohon pertolongan kepada Allah yang mengandung perendahan diri secara total hanya kepada Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepadanya, meyakini bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu mencukupinya. Maka isti'anah yang seperti ini tidak boleh diserahkan kepada Allah, kepada selain Allah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian juga wa idzasta'anta fasta'in billah. Ini isti'anah yang pertama. Kemudian isti'anah yang kedua adalah al-isti'anatu bil makhluk, ya. Beristi'anah, memohon pertolongan kepada makhluk ala amrin yaqdiru alaihi, pada, ya, perkara yang, ya, makhluk itu mampu. Ini jenis yang kedua tadi, ya, seorang itu mampu melakukannya, maka yang seperti ini tidak ada masalah, ya, jaiz, ya, boleh, ya, boleh, ya. Dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadir, ya. Beristi'anah, memohon pertolongan kepada makhluk, ya, memohon pertolongan kepada makhluk yang hidup dan hadir tapi dia tidak mampu. Dia tidak mampu, dia hidup, hadir, namun dia tidak mampu. Maka yang seperti ini adalah bentuk kesia-siaan, sebagaimana tadi istighatsah,
Ya, ada orang lemah disuruh angkat batu yang berat. Ya, nah, ini sia-sia. Ini sia-sia. Baik. Kemudian yang keempat, ya, isti'anah yang keempat adalah al-isti'anatu bil amwati mutlaqan. Ya, memohon pertolongan kepada orang mati. Ya, meminta pertolongan kepada orang mati. Ya, meminta pertolongan kepada orang mati. Au bil ahya'i ala amrin ghaib, atau memohon pertolongan kepada orang hidup tapi untuk perkara-perkara gaib. Ya, pada perkara-perkara gaib. Ya. Yang mana orang itu ya tidak tahu perkara gaib. Ya, tidak tahu perkara gaib. Nah, maka yang seperti ini adalah syirik. Ya. Ini perkara ya syirik, dan syiriknya adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Nah, kemudian jenis yang kelima, ya, jenis yang kelima adalah al-isti'anatu bil a'mal. Ya, beristi'anah kepada amalan, beristi'anah memohon pertolongan dengan amalan-amalan saleh. Ya, dengan amalan-amalan saleh. Ya, jadi al-isti'anatu bil a'mali wal ahwalil mahbubati ila Allah taala. Ya, beristi'anah memohon pertolongan ya dengan amalan-amalan saleh dan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal yang dicintai oleh Allah seperti salat, ya, kesabaran, ya. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya, memintalah pertolongan ya dengan sabar dan salat. Ya. Demikian juga misalnya ya ketika seorang ingin berdoa, ya, maka boleh dia menyebut ya amalan salehnya. Ya. Dia gunakan bertawassul, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Itu ya beberapa bentuk isti'anah. Ya, beberapa bentuk isti'anah. Nah, di isti'anah ada 5 bentuknya. Ya, ada 5 bentuknya. Yang pertama, beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah hal yang merupakan ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beristi'anah kepada orang yang hidup dan dia mampu serta hadir, maka ini boleh. Ya. Yang ketiga, beristi'anah kepada orang yang hidup tapi tidak mampu. Ya, tidak mampu. Maka ini adalah hal yang ya tidak dibolehkan, sebab itu bentuk ya memperolok-olok dan ya termasuk kesia-siaan. Ya, walaupun tidak termasuk kesyirikan. Ya, kecuali kalau dia yakini orang ini mampu, ya ada kemampuan gaibnya, nah itu bahaya. Ya, bisa masuk ya kesyirikan. Baik. Kemudian yang keempat, ya, beristi'anah kepada orang mati, ya, atau orang hidup pada perkara-perkara yang gaib. Ya. Dan yang kelima adalah beristi'anah dengan amalan-amalan saleh. Beristi'anah kepada beristi'anah dengan amalan-amalan saleh. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian ya poin yang ke-10. Ya. Kata beliau, ya, jadi ini sudah ada 2 poin yang merupakan jenis-jenis syirik besar, yaitu pertama beristighatsah kepada selain Allah, yang kedua beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata beliau, hal yajuzun nadhru li ghairillah? Apakah boleh bernazar kepada selain Allah? Ya. Nazar
Ya, itu artinya ya mewajibkan sesuatu ya terhadap dirinya pada perkara yang sebenarnya tidak wajib. Ya, jadi mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang sebelumnya tidak wajib. Ya. Dan nadar ini merupakan ibadah. Ya, nadar ini merupakan ibadah. Kenapa nadar merupakan ibadah? Ya, karena ya pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dasar dari ibadah itu, kalau kita mau mengetahui ibadah itu, pertama ada perintahnya. Ada perintahnya. Yang kedua, pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memuji pelakunya. Jadi yang pertama ada ya perintahnya, yang kedua ya mungkin tidak diperintah tapi dipuji pelakunya. Seperti nazar ini, nazar tidak ada perintahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya makruh dan bahkan ada yang mengatakan haram. Ya. Tapi kalau seorang itu sudah terlanjur bernazar, maka wajib untuk menunaikannya. Kalau nazar nazar kebaikan. Ya, nazar kebaikan. Ya, nazar kebaikan. Nazar ketaatan, maka dia wajib menunaikannya. Ya, nazar kebaikan tersebut. Baik. Jadi nazar baik. Ini nazar ya pengertiannya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wan nadharu huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Ya. Ini definisi nazar. Ya. Jadi ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma. Ya, yaitu seorang hamba mewajibkan sesuatu ya kepada dirinya, itu maksudnya suatu ketaatan kepada dirinya yang sebenarnya tidak wajib. Ya. Au ta'atillahi ghairi wajibatin. Ya. Atau ketaatan ya kepada Allah yang tidak wajib. Ya, jadi dia mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib. Ya. Lalu beliau mengatakan ini ya perkara ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan innahu muharram. Ya, nadar itu hukumnya haram. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sungguhnya nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya, nadar itu hanya dikeluarkan dari orang-orang yang kikir. Ya, orang-orang yang kikir. Nah, seolah-olah Allah nanti menjawab permintaannya kalau dia persyaratkan. Ya, kalau saya puasa, ya apa namanya? Kalau saya lulus saya puasa. Ya. Kalau saya lulus saya puasa. Berarti kalau tidak lulus tidak puasa, orang bakhil. Ya, orang pelit. Ya, orang pelit. Tapi begitu orang tersebut bernadar, terlanjur bernadar, dan nadarnya, nadar kebaikan, nadar ketaatan, wajib dia memenuhinya. Wajib dia memenuhinya. Wajib dia menunaikannya. Dan apabila dia tunaikan, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Insan, ayat yang ke-7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadarnya dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Ya.
Nah, ini ayat yang menunjukkan pujian terhadap mereka orang yang menunaikan nazarnya. Ya. Jadi walaupun asalnya makruh, bahkan sebagian ulama mengharamkan, tapi kalau terlanjur dia bernazar, maka dia wajib menunaikannya. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya nazar ini adalah ibadah. Ya, nazar ini adalah ibadah. Nah, wallahu taala alam. Ya. Jadi dikatakan di sini, hal yajuzun nadru li ghairillah, bolehkah bernazar kepada selain Allah? Kata beliau, la yajuzun nadru illa lillah. Tidak boleh ya bernazar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya, ucapan Maryam. Ya, wahai Rabbku, sungguhnya aku bernazar kepadamu anak yang ada di dalam kandunganku ini. Ya, yang menjadi hamba yang saleh ya dan ya berkhidmat ya, taat kepada engkau ya, berkhidmat ya. Nah, ini ya di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-35. Ya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya, senantiasa diberi anak yang saleh yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, dan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Ini. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia taati. Ya, hendaknya dia taati. Kalau dia bernazar, saya berpuasa misalnya, saya berkurban. Ya, saya berkurban. Maka yang seperti ini, kapan dia ya bernazar seperti itu, maka dia wajib menaatinya. Faman nazara ay ya'siyahu fala ya'si. Ya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia ya menunaikan nazarnya. Tidak boleh dia bermaksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk ya kesyirikan yang lain, yaitu bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, az-zabh. Ya. Yaitu ya menyembelih. Ya. Menyembelih. Kata beliau rahimahullahu taala, hal yajuzu dzabhu li ghairillah. Ya, jadi yang tadi man nazara yuti Allah falyuti'hu, itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian ya yang berikutnya, ya, di antara bentuk kesyirikan kepada Allah adalah menyembelih untuk selain Allah. Kata beliau, hal yajuzu dzabhu li ghairillah? Bolehkah menyembelih kepada selain Allah? Jawabannya la yajuz. Tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Salatlah karena Rabbmu. Ya, salatlah karena Rabbmu. Salatlah karena Allah. Wanhar. Ya, dan berkurbanlah. Inhar atau ya, wanhar, inhar maksudnya izbah lillah. Nyembelilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi makna ya, wanhar itu adalah izbah lillah. Menyembelih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zabah, definisi az-zabah ya,
Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, az-zabh adalah izhakur ruhi bi iraqatid dami ala wajhin makhsus. Menghilangkan nyawa, ya, maksudnya menghilangkan nyawa hewan ternak, ya, menghilangkan nyawa binatang ternak dengan cara mengalirkan darah, ya, dengan cara mengalirkan darah ala wajhin makhsus, ya, dengan cara tertentu, ya, dengan cara tertentu. Nah, dengan cara tertentu. Maka ini, ya, makna, ya, menyembelih, yaitu mengalirkan darah binatang ternak dengan cara, ya, atau menghilangkan nyawa, ya, hewan ternak dengan cara mengalirkan darahnya, ya, dengan cara mengalirkan darahnya, ya, dengan cara tertentu pula, ala wajhin maksus, dengan cara tertentu pula, ya. Jadi bukan ditarik, ya, apa namanya, kakinya misalnya, bukan dipatahkan lehernya, ya, tapi dengan cara tertentu. Nah, dan menyembelih ini ada beberapa macam, ya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah menyembelih dengan maksud ibadah, ya, menyembelih dengan maksud ibadah, ya, ayyaqa ibadatan bi ayaqsida bihi ta'zimal madbuhi lahu wa tadalluli, ya, lahu, atau wa tadallula lahu, ya, yaitu menyembelih dengan maksud ibadah, yaitu melakukan dengan tujuan mengagungkan, ya, dilakukan dengan tujuan apa? Mengagungkan, ya, memuliakan, ya, dan mendekatkan diri kepada yang disembelihkan dengan penuh perendahan, ya. Maka yang seperti ini, ya, la yakunu illa lillah, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Inilah yang dimaksud, ya, di dalam pembahasan ini. La yajuz, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, jenis sembelihan yang kedua adalah ayyaqa'a ikraman li dhaifin, ya, aw walimatan li ursin aw nahwa dzalik. Ya. Jenis yang kedua dari sembelihan adalah menyembelih dalam rangka memuliakan tamu. Ya, dalam rangka memuliakan tamu, atau, ya, walimah, atau yang semisal dengan itu, ya, seperti akikah, ya, akikah. Maka yang seperti ini adalah hal yang, ya, ya, kadang diperintah, ya, kadang diperintah, kadang wajib, kadang mustahab, kadang wajib, kadang mustahab, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin, walimalah walaupun hanya dengan seekor kambing, ya, walimalah walaupun hanya dengan seekor kambing. Baik, ini jenis sembelihan yang kedua, ya, sembelihan, ya, dalam rangka memuliakan, ya, tamu, ya, demikian juga, ya, walima atau akikah, ya, makanya hal yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga adalah ayyaqa ala wajhi tamattu, ya, bil akli aw bit tijari aw lit tijari bihi wa nahwi dzalik, ya. Sembelihan dalam rangka bersenang-senang, ya, dalam rangka bersenang-senang, misalnya mau makan-makan ayam, mau makan-makan daging, dia sembelih,
ya, dia sembelih atau dia menyembelih untuk dijual, ya, fahada min qismil mubah, maka ini adalah hal yang dibolehkan. Ini adalah hal yang dibolehkan, mubah, boleh. Ya. Di dalam surah Yasin ayat ke-71 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dzallalnaha lahum fiha wa dzallalna lahum wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun." Ya. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya, lalu mereka kuasainya. Wadzallalnaha lahum, lalu kami tundukkan binatang itu untuk mereka, kuda, onta, dan yang semisalnya ditundukkan oleh Allah. Faminha rakubuhum, maka di antara sebagian binatang tersebut ada yang ditunggangi, ada yang mereka tunggangi. Faminha ya'kulun, dan sebagiannya lagi ada yang mereka makan. Maka ini menunjukkan bahwasanya hal yang seperti ini boleh. Maka dapat dipahami bahwasanya sembelihan itu ada 3 bentuknya. Pertama, sembelihan ibadah. Sembelihan ibadah. Ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud di dalam ayat. Inilah yang dimaksud di dalam ayat. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Ini kapan dipalingkan? Maka itu termasuk syirik besar. Kemudian yang kedua, adalah sembelihan dalam rangka memuliakan, menghormati, tamu, walima, demikian juga akikah. Maka ini adalah hal yang dianjurkan, hal yang dianjurkan. Dan seorang ketika melakukannya bisa mendapatkan pahala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sembelihan yang mubah, seperti untuk dimakan, untuk dijual. Maka yang seperti ini adalah hal yang boleh, ini adalah hal yang boleh. Kemudian terakhir beliau rahimahullah taala membawakan dalil, waqala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Yang dimaksud dengan laknat adalah at-tard, at-tardu wal ibad, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-la'nah, itu termasuk al-la'nah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih ada beberapa pembahasan terkait dengan masalah ini, yaitu jenis-jenis kesyirikan. Masih ada beberapa poin, termasuk diantaranya nanti hal natufu bil kubur, litaqarrubi biha. Ini insyaallah kita akan mengambilnya di pertemuan yang akan datang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Apa itu? Ken, silakan coba. Ada? Baik. Itu tadi asalnya nazar itu adalah makruh. Asalnya nazar itu adalah makruh. Nah, maka yang paling bagusnya adalah dia berdoa kepada Allah.
Ya, dia berdoa kepada Allah, dia memohon pertolongan kepada Allah, minta kepada Allah. Misalnya dia dalam kondisi ya genting, dia dalam kondisi ya seperti tadi kepepet misalnya. Ya kepepet itu berarti genting, maka dia istighatsah ya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan penuh perendahan diri, ya, memohon kepada Allah Subhanahu ya wa taala. Ya, dia berdoa dengan nama-nama Allah, ya. Dia bertawassul dengan nama-nama Allah, atau dia bertawassul dengan amalan-amalan salehnya, ya, atau dia bertawassul dengan orang yang hidup, orang saleh, dia minta didoakan. Maka itu semua adalah hal-hal yang dibolehkan. Ya, itu semua adalah hal-hal yang dibolehkan. Adapun kalau misalnya dia bolehkah bernadar, ya, itu tadi asalnya nadar itu adalah ya makruh. Tapi kalau dia terlanjur bernadar, ya, maka wajib dia tunaikan nadarnya kalau nadar ketaatan. Ya, kalau nadar ketaatan. Kenapa dimakruhkan? Ya, karena itu tadi, ya. Pertama, ya, apa namanya? Pertama, itu keluar dari orang yang bakhil, ya. Itu keluar dari orang yang bakhil. Yang kedua, ya, seolah-olah Allah itu nanti mengabulkan keinginannya, permohonannya kalau dia berikan persyaratan. Ya, padahal tidak seperti itu. Siapapun yang meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ya, Allah akan kabulkan. Nah, wallahu taala alam. Maka yang paling bagusnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau dia sakit dan sakitnya masih diharapkan kesembuhan, ya, maka dia tunggu sampai sembuh, kemudian dia tunaikan nadarnya. Ya, dia tunaikan nadarnya. Nah, wallahu taala a'lam. Kecuali kalau dia sudah meninggal, ya, berarti dia tidak mampu. Tapi kalau misalnya dia sakit dan sakitnya itu masih, ya, diharapkan kesembuhannya, maka insya Allah ketika dia sembuh baru dia tunaikan nadarnya. Nah, wallahu taala a'lam. Enggak, ya, itu enggak masalah menetapkan target, ya. Misalnya dia mau menghafal, ya, dia targetkan ya setiap hari misalnya mungkin 1 halaman atau setengah halaman, ya. Itu bukan nadar. Ya, itu tidak termasuk nadar, ya. Termasuk misalnya dalam hal dunia, ya, dalam usahanya, dalam bisnisnya dia punya target-target tertentu, maka insya Allah itu tidak masuk nadar. Ya, kecuali kalau dia katakan kalau saya hafal 2 juz ini saya berpuasa, itu baru nadar. Ya, itu baru nadar. Tapi kalau dia cuma ya target-target saja, insya Allah tidak ada masalah. Dan itu hal yang bagus bagi seorang, ya, sehingga dia termotivasi untuk ya belajar misalnya. Dia target ya setiap hari setengah halaman misalnya. Ya, maka itu insya Allah tidak ada masalah dan itu adalah hal yang bagus dan itu bukan termasuk nazar. Wallahu taala a'lam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas pada hari ini dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat, ya, demikian juga dikumpulkan di atas kebaikan dan diwafatkan juga di atas kebaikan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang dikumpulkan bersama dengan ya mereka para nabi, para rasul dan orang-orang saleh. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.